Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini membahas tentang kasus misterius penampakan El Chupa Cabra. Apa itu El Chupa Cabra? El Chupa Cabra itu adalah sebuah mitos monster di daerah Amerika Latin. Pada tahun 1995, Puerto Rico dilanda sebuah kejadian aneh. Para peternak mengeluh kalau hewan-hewan mereka mati di malam hari dan kemudian ditemukan keesokan harinya secara mengenaskan. Karena kematian yang sama, yaitu hewan-hewan yang mati kering seakan seluruh darahnya dihisap habis, fenomena ini kemudian terkenal di kalangan masyarakat dan disebut sebagai penyerangan El Chupa Cabra atau penyerangan oleh makhluk penghisap darah. Hal tersebut kemudian mendasari sebuah cerita rakyat paling terkenal pada tahun tersebut. Cerita yang membuat orang-orang di daratan Amerika mulai takut untuk menternak atau menggembala. Kasus penyerangan ternak ini sangat sering terjadi kala itu, bahkan tidak hanya terjadi di Puerto Rico saja. Segera setelah kabar tentang hewan ternak Puerto Rico tersiar, para peternak di negara lain mulai mengeluhkan kalau mereka juga mengalami hal yang sama. Hewan-hewan di Meksiko, Argentina, Chili, Kolombia, dan Amerika Serikat semuanya mati dengan kematian yang sama mengerikannya. Mati kering seperti darahnya tersedot. Cerita tentang makhluk bernama Chupa Cabra yang menjadi dalang dari kematian ternak massal ini juga mulai diperbincangkan. Kabar tentang Chupa Cabra tersebut suatu hari sampai ke telinga Benjamin Redford, seorang penulis Amerika, dan merupakan orang yang skeptis terhadap cerita-cerita Chupa Cabra. Selama 5 tahun ke depan, Redford akan berusaha keras untuk melacak makhluk tersebut dan berusaha membuktikan kalau cerita tentang Chupa Cabra hanyalah omong kosong. Perjalanan bertahun-tahun membawanya melalui hutan dan lahan pertanian di seluruh Amerika Selatan dan barat daya Amerika Serikat, sampai akhirnya dia menemukan apa yang dia cari, yaitu seseorang yang benar-benar melihat Chupa Cabra dengan mata kepalanya sendiri. Orang tersebut adalah Madeline Tolentino dan dia mengaku bahwa dia pernah melihat Chupa Cabra melalui jendela di rumahnya di Chanuvanas, sebuah kota di sebelah timur San Juan pada tahun 1995. Makhluk dengan mata hitam, kulit reptil, dan duri di punggungnya. Dia bilang bahwa makhluk itu adalah sosok yang bertanggung jawab atas serangan hewan-hewan ternak di peternakan setempat. Dia juga bilang bahwa makhluk itu melompat seperti kanguru dan berbau seperti belerang. Orang lain yang dilacak Redford yang mengaku telah melihat Chupa Cabra sendiri menguatkan deskripsi Madeline, meskipun beberapa bersikeras bahwa hewan itu berjalan dengan 4 kaki, bukan 2. Beberapa mengatakan makhluk ini memiliki ekor, sementara yang lain tidak setuju. Meskipun begitu, setiap jawaban nampaknya tidak memuaskan Redford sama sekali. Selama bertahun-tahun, penyelidikan Redford tidak membuahkan hasil yang dia inginkan. Segera setelah itu, cerita tentang versi lain dari Chupa Cabra, spesies yang sama namun berbeda jenis mulai muncul. Versi ini jauh lebih mudah dipercaya. Sebagai ganti sisik reptil yang menutupi tubuhnya, Chupa Cabra baru ini digambarkan memiliki kulit yang halus dan tidak berbulu. Ia berjalan dengan 4 kaki dan pasti memiliki ekor. Itu hampir terlihat seperti anjing. Lalu ditemukan mayat Chupa Cabra. Selama bertahun-tahun Chupa Cabra hanya menjadi bahan cerita rakyat dan teori konspirasi internet. Tidak ada bukti otentik akan keberadaannya. Itu sampai mayat-mayat mereka mulai ditemukan. Tahun 2000-an di Texas dan di tempat lain di barat daya Amerika Serikat, orang-orang mulai menemukan mayat yang mirip dengan deskripsi Chupa Cabra. Makhluk tidak berbulu berkaki 4 dengan kulit yang tampak terbakar seperti selusin telah muncul sejak saat itu.
Petani dan peternak setempat kemudian menelepon pihak berwenang karena tidak tahu makhluk apa ini. Tapi ternyata jawabannya cukup sederhana, mereka kebanyakan anjing dan koyot. Alasan hewan ini diidentifikasi sebagai Chupa Cabra adalah karena mereka kehilangan rambut karena penyakit kudis sarkoptik. Jelas Redford. Kudis sarkoptik penyakit yang umum menjangkit anjing, biasanya menyebabkan gatal-gatal karena adanya bakteri yang bersarang di kulit. Akibatnya bulu akan menjadi rontok dan di kulitnya akan timbul semacam luka koreng yang menjijikkan. Lalu bagaimana dengan sapi yang mati? Anjing tidak pernah menyerang hewanku, kata seorang pria Puerto Rico tatkala diwawancara tahun 96 setelah dia kehilangan 5 dombanya. Well, ada kemungkinan dia salah. Menurut penelitian, tidak jarang seekor anjing menggigit hewan lain dan kemudian membiarkannya mati, tanpa luka yang jelas selain bekas gigitan aslinya. Jika seperti itu, lantas kenapa legenda Chupa Cabra ini muncul? Redford berpikir itu mungkin ada hubungannya dengan paham anti-AS di Puerto Rico. Ada pembicaraan di pulau tentang bagaimana pemerintah Amerika Serikat melakukan eksperimen ilmiah rahasia di hutan hujan El Yunque. Bagi beberapa orang Puerto Rico yang sudah merasa dieksploitasi oleh orang Amerika, tidak terlalu berlebihan untuk berpikir bahwa Amerika Serikat dapat menciptakan makhluk penghisap darah di laboratorium dan membiarkannya mendatangkan malapetaka di lahan pertanian setempat. Jika seperti itu, lantas bagaimana dengan penampakan yang dilihat Madeline Torrentino, yang mana penjelasan yang dia utarakan adalah makhluk dengan mata hitam, kulit reptil, dan duri di punggung? Sayangnya Redford juga memiliki jawaban atas itu. Tahun 95, tahun yang sama, Madeline Tolentino pertama kali mengklaim telah melihat Chupa Cabra. Hollywood merilis sebuah film horor sci-fi yang menampilkan sosok monster hibrid antara alien manusia. Film ini sebagian difilmkan di Puerto Rico dan Madeline Tolentino kemungkinan telah melihatnya. Semuanya ada di sana, dia melihat filmnya, kemudian dia melihat sesuatu yang kemudian dia salah mengira sebagai monster, kata Redford. Dan berkat internet yang memang baru populer, legenda ini menyebar seperti api. Ya, setelah penjelasan di atas, nampaknya tidak ada yang perlu dikupas. Secara bukti, Redford sudah menjelaskan dan membuktikan Chupa Cabra itu tidak ada. Dia juga sudah menyatakan penampakan Chupa Cabra sebagai fenomena yang bisa dijelaskan. Namun masih ada yang janggal, yaitu tentang laporan yang mengatakan hewan-hewan ternak mati dan kehilangan darah mereka. Apakah itu juga merupakan gigitan hewan biasa? Hewan macam apa yang menyedot mangsanya sampai kering? Sepertinya di Indonesia juga ada ya cerita-cerita seperti itu. Mungkin teman-teman di daerahnya ada yang cerita seperti itu, bisa mengisi di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.